Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mega Utami. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah Biokimia 2 LKM 10 ya. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Kemungkinan banyak yang kenal dengan saya Devina Mega Utami dari Prodi Pendidikan Kimia semester 5B. Di sini untuk LKM 10 itu ada 10 soal ya, yang kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama itu jelaskan metabolisme nitrogen berikut ini. Di sini merupakan metabolisme dari nitrogen. Kita akan jelaskan satu persatu. Untuk fraksi nitrogen itu merupakan sebuah proses perubahan nitrogen berupa atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan ketika proses ini ialah bakteri yang ada pada akar tanaman polongan melalui fiksasi biologis seperti rhizobium. Untuk yang kedua itu denitrifikasi. Denitrifikasi ini merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi sebuah gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Untuk denitrifikasi ini akan dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium Pseudomonas dan pada kondisi anaerobik. Untuk yang ketiga itu nitrifikasi. Ini merupakan suatu proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen yang berubah menjadi amonium. Kemudian nitrit serta diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Untuk yang selanjutnya itu amonifikasi. Amonifikasi ini merupakan tahap siklus nitrogen di mana sisa-sisa pada tanaman dan limbah itu akan terurai oleh organisme dan akan menghasilkan amonia yang disebut dengan amonifikasi. Untuk soal yang kedua itu jelaskan proses transaminasi yang terjadi dalam tubuh manusia dan berikan contohnya. Untuk contohnya itu transaminasi untuk transfer N, transminasi degradasi. Transminasi ini berperan sebagai distribusi N pada asam amino dan degradasi asam amino. Enzim yang digunakan dalam transminasi ini itu merupakan enzim transminasi atau aminotransferase. Melibatkan pasangan asam amino dengan asam alfa keto GOT atau disebut glutamat oksaloasetat transaminase itu berada di hati. Serum GOT dan GPT menjadi parameter fungsi dari hati. Contoh dari itu yaitu untuk transfer N yang sudah saya singgung tadi, untuk transfer N dan transaminase degradasi. Untuk yang selanjutnya, soal selanjutnya itu jelaskan penyakit yang muncul karena gangguan metabolisme nitrogen dalam tubuh manusia. Penyakit yang muncul itu seperti fenilketonuria. Fenilketonuria ini terjadi ketika kadar asam amonia fenilalanin dalam darah itu terlalu tinggi. Penyakit yang dimiliki itu seperti rambut berwarna blonde ya. Untuk selanjutnya itu maple syrup urin atau disebut dengan MSUD ya. Penyakit urin sirup maple terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Untuk selanjutnya ataksia Friedreich itu terjadi saat protein jenis frataxin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung itu dan akan mengendalikan kerusakan pada saraf, mengendalikan kemampuan berjalan atau kerusakan pada saraf itu yang di kerja jantung. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu tirosinemia. Tirosinemia ini tipe 1 adalah gangguan autosom resesif yang disebabkan oleh defek fumarilacetoasetat hidrolase atau FAH ya, hepatik dengan produksi metabolit normal suksinala aseton yang terbentuk dari akumulasi
fumaryl setoasetat. Untuk terakhir itu homocystinuria. Ini merupakan kelainan bawaan di mana tubuh tidak dapat diproses blok pembangun protein tertentu atau asam amino dengan benar. Untuk soal nomor 4, siklus urea merupakan suatu lingkaran proses di mana ornitin dikonversi menjadi arginin atau melalui pembentukan citrulin yang kemudian dipecah menjadi urea dan ornitin. Gambarkan siklus urea tersebut. Ini merupakan gambar siklus urea ya, bisa dilihat di slide. Untuk langkah-langkah dari siklus urea itu ada 4. Karbamoil fosfat akan diubah menjadi citrulin dengan katalisis oleh ornitin transkarbamylase. Gugus karbamil fosfat disumbangkan ke ortonin dan melepaskan gugus fosfat. Untuk yang kedua itu reaksi kondensasi terjadi antara gugus amino aspartat dan gugus karbonil citrulin untuk membentuk argininosuksinat. Nah, reaksi ini akan bergantung pada ATP dan katalisis oleh sintesis argininosuksinat. Argininosuksinat ini mengalami pembelahan oleh arginosuksinat untuk membentuk arginin dan fumarat. Untuk yang terakhir itu arginin dibelah oleh arginase untuk membentuk urea dan ornitin. Ornitin ini kemudian diangkut kembali ke mitokondria untuk memulai siklus urea lagi. Untuk yang nomor 5 itu jelaskan degradasi asam amino dan hubungannya dengan siklus asam sitrat. Hubungannya dengan siklus asam sitrat, kira-kira 75% asam amino ini digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino ini dapat diperoleh dari protein yang mana kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses kontinu atau proses lanjutan gitu ya. Karena protein di dalam tubuh secara terus-menerus akan diganti oleh protein atau protein turnover. Asam-asam amino ini tidak dapat disimpan oleh tubuh. Apabila jumlah asam amino ini berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain seperti karbohidrat atau protein, tubuh ini akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Nah, tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, itu ada transaminasi dan deaminasi oksidatif. Untuk yang soal nomor 6, jelaskan fungsi dengan jalur pentosa fosfat serta gambarkan secara lengkap. Ini merupakan gambar dari jalur pentosa fosfat. Untuk jalur pentosa fosfat itu ada 2 fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Untuk fase oksidatif ini, dalam jalur pentosa fosfat itu merupakan proses perubahan glukosa menjadi gula pentosa dalam bentuk ribosa 5-fosfat. Gula pentosa ini akan digunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Fase ini terjadi pada jaringan yang aktif membelah menghasilkan sel-sel baru seperti kulit, sumsum tulang, dan membran dalam usus. Untuk fase non-oksidatif dari jalur pentosa fosfat ini akan terjadi pada jaringan yang sangat membutuhkan NADPH. Mengapa? Karena pada fase ini tidak dihasilkan gula pentosa. Ribosa 5-fosfat yang dihasilkan akan segera diubah kembali menjadi glukosa 6-fosfat sehingga hanya menghasilkan NADPH saja. Untuk langkah-langkah fase non-oksidatif jalur pentosa fosfat sama dengan fase oksidatif jalur pentosa fosfat ini hanya pada tahap akhir akan terjadi pengubahan ribosa 5-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Untuk nomor 7 itu suruh menjelaskan gambar pada slide ya, yaitu gambar metabolisme protein. Metabolisme protein ini merupakan proses bekerjanya enzim
untuk merubah protein menjadi asam amino dengan proses kimia. Setelah protein diubah menjadi asam amino dengan melalui proses absorpsi di dinding usus, asam amino ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Proses ini akan disebut dengan proses transport aktif. Asam dinamo ini kalau diabsorpsi jauh lebih lambat dari asam amino netral. Katabolisme ini akan terjadi dengan dua tahap. Pada saat protein berubah dan menghilangkan enzim-enzim. Yang kedua itu pada saat penyerangan terhadap protase. Untuk selanjutnya itu soal nomor 8, jelaskan metabolisme protein dalam menghasilkan energi pada gambar berikut. Ini juga termasuk metabolisme proteinnya, tapi dalam menghasilkan energi. Protein yang akan masuk ke dalam jaringan tubuh itu terlebih dahulu diproses, dan proses inilah yang akan disebut dengan metabolisme protein. Dalam proses ini, sisa dari metabolisme protein tersebut akan memiliki CO2 dan H2O dalam bentuk gas. Nah, kemudian ini akan diangkut oleh plasma darah yang mana ada di dalam pembuluh darah dan akan menuju ke paru-paru untuk akhirnya diekskreksi keluar tubuh, di mana yang keluar dari tubuh itu merupakan CO2 dan merupakan limbah dari proses metabolisme. Sementara H2O di dalam bentuk cair yang diangkut menuju ke kulit dan juga ginjal akan diekskresikan atau dikeluarkan ke dalam bentuk keringat. Jadi H2O itu dalam bentuk cair itu akan diangkut menuju kulit dan akan diekskreksikan atau dikeluarkan ke dalam dikeluarkan dalam bentuk keringat gitu maksudnya. Dan ketika sampai di ginjal akan diekskreksikan ke dalam bentuk urin. Untuk yang nomor 9 itu jelaskan metabolisme protein secara lengkap sesuai dengan link. Di situ sudah diberikan link dan di sini untuk metabolisme secara lengkap itu di mana metabolisme itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu anabolisme dan katabolisme. Pada anabolisme ini merupakan proses yang membutuhkan energi di mana kecil molekul bergabung untuk membentuk molekul yang lebih besar seperti glukosa tambah glukosa, seperti glukosa ditambah glukosa ya. Untuk katabolisme ini merupakan proses pelepasan energi di mana molekul besar dipecah menjadi lebih kecil. Untuk metabolisme protein dapat dibentuk oleh asam amino non esensial transaminasi, transfer gugus amina menjadi asam keto, bisa juga dimakan. Asam amino tidak disimpan dalam tubuh. Untuk yang ke-10, soal yang terakhir ya, ini jelaskan siklus urea sesuai dengan slide pada link di bawah ini. Sudah diberikan link, ini merupakan siklus urea yang ada di gambar. Di slide itu merupakan gambar siklus urea. Bagian yang dilingkari itu merupakan mitokondria, sedangkan bagian di luarnya adalah dilakukan dalam sitosol sel. Untuk langkah pertama itu CO2 dan NH4 masuk ke mitokondria akan diubah menjadi karbomoil fosfat dengan bantuan enzim karbomoil fosfat sintase 1 yang memerlukan ATP. Karbomoil fosfat ini akan bergabung dengan ornitin dengan konformasi L yang dikatalisis oleh enzim krinitin dan karbomilase akan menghasilkan L-cintrulin. L-cintrulin ini akan diubah menjadi argininosuksina yang memerlukan bahan yaitu asparat dan ATP serta dikatalisis oleh enzim arginosuksinat. Nah, setelah itu akan menghasilkan arginosuksinat yang akan dipecah menjadi L-arginin dan fumarat. L-arginin ini akan kembali menjadi ornitin yang mana masuk dalam mitokondria sel dan akan menerima H2O dan melepas urea serta siklus ini terus-menerus berjalan dan akan membentuk urea seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih.